kami dari kelompok 7, saya Bejo Desi Melani, NPM 19540030. Saya Nadia Asri Septianti, NPM 195400017. Saya Nadia Olivia Tasya, NPM 195400084. Ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran TDIT. Model pembelajaran TDIT adalah model bersambungan atau model integrasi yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Hakikat dari model pembelajaran TDIT yaitu model integrasi yang diorientasikan pada metakurikulum yang sangat penting dan berkaitan yang ada pada semua mata pelajaran. Metakurikulum dari berbagai mata pelajaran terfokus untuk mengembangkan salah satu kemampuan tersebut melalui sejumlah mata pelajaran. Landasan model TDIT. Landasan terpadu secara umum yaitu landasan filosofis, psikologis, praktis, dan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Dalam pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, aliran progresivisme. Memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas dan pemberian sejumlah kegiatan. Yang kedua, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, potensinya, dan motivasi yang dimiliki. Yang kedua, landasan psikologis dalam pembelajaran terpadu terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Yang pertama, psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasannya. Yang kedua, psikologis belajar memberikan kontribusi dalam hal materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan pada siswa, bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga, landasan praktis berkaitan dengan kondisi nyata pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini dalam pembelajaran terpadu yang meliputi pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat sehingga banyak informasi yang ada dalam kurikulum. Yang kedua, hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain padahal seharusnya saling berkaitan. Yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sebagaimana diperlukan usaha kolaboratif dari berbagai mata pelajaran untuk memecahkannya. Keempat, landasan yuridis dalam pembelajaran terpadu berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuan dari pembelajaran TDIT dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang dimilikinya, menekankan keterampilan berpikir, sosial, kecerdasan ganda, dan keterampilan mengorganisir yang diuntaikan pada setiap disiplin ilmu. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SDN Karangpelem 1 Kelas 5 Semester 1 Tema 5 Ekosistem Subtema 1 Komponen Ekosistem Pembelajaran kedua Alokasi waktu 1 kali pertemuan 35 menit. A. Kompetensi inti 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar dan indikator. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar.
menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikator, menemukan pokok pikiran dalam bacaan, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. IPA, kompetensi dasar, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator, membandingkan jenis-jenis ekosistem, membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya. SBDP, kompetensi dasar, memahami tangga nada, menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Indikator, menemukan ciri-ciri tangga nada mayor, menyanyikan lagu sesuai irama musik. C. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. 3. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. 4. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya secara benar. 5. Dengan menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar. D. Materi pembelajaran. 1. Jenis ekosistem. 2. Penggolongan hewan, karnivora, herbivora, dan omnivora. 3. Teks non-fiksi. 4. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Metode pembelajaran. 1. Pendekatan saintifik. 2. Metode ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab. 3. Model Tirdit. 4. Strategi discovery learning. F. Nilai penguatan karakter. 1. Religius. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. 4. Integritas. G. Sumber belajar dan media atau alat. 1. Sumber belajar, buku guru dan siswa dan buku siswa kelas 5, tema 5, ekosistem, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Media, buku penunjang lain yang relevan, beberapa gambar dari media cetak, alat tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Bu. Oke anak-anak, kita di sini akan mempelajari teks non-fiksi, jenis ekosistem, penggolongan hewan, dan lagu bertangga nada mayor ya. Baik Bu. Anak-anak, sekarang cermati teks bacaan yang ada di buku halaman 11 dan 12, dan anak-anak dapat menggarisbawahi hal-hal yang penting dalam bacaan jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari dua, yaitu ada air dan darat. Ekosistem air contohnya ada air tawar dan air asin. Ekosistem darat contohnya ada hutan, padang rumput, dan telaga. Sedangkan ekosistem buatan contohnya ada sawah dan bendungan. Di sini anak-anak, siapa yang tahu tentang pokok pikiran itu? Belum Bu. Nah, pokok pikiran itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf
Pokok pikiran biasanya terdiri di kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu pokok pikiran. Nama lain pokok pikiran adalah gagasan utama atau ide pokok. Coba ibu meminta anak-anak untuk menemukan pikiran utama dan informasi penting dalam bacaan kalimat yang sudah digarisbawahi tadi, dan ibu memberikan waktu 5 menit ya untuk mengisi tabel pikiran utama yang ada di buku halaman 13. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Selanjutnya kita mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Golongan hewan herbivora, yang kedua ada golongan karnivora, yang ketiga ada golongan omnivora. Yang pertama adalah hewan herbivora, merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Contohnya ada seperti hewan sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang kedua ada hewan karnivora, adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan hewan liar. Hewan ini memiliki gigi taring dan gigi seri. Contohnya hewan harimau, singa, buaya, dan ular. Yang ketiga adalah hewan omnivora, merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora ini memiliki susunan gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Contohnya hewan orangutan, gorila, dan monyet. Baik anak-anak, di sini ibu akan membagi 4 kelompok untuk membuat sebuah tabel klasifikasi yang ada di halaman 15 di modul kegiatan ya. Ya, Bu. Nanti kita akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang tangga nada, adalah susunan yang berkejenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, so, la, si, do. Tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik yang lagunya bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada do. Contohnya seperti lagu Cicak-cicak di dinding, Burung hantu, Naik delman, dan lain-lainnya. Sekarang, anak-anak mempelajari lagu yang bertemakan hewan yang bertangga nada mayor. Minggu depan, anak-anak menyanyikan salah satu lagu bertangga nada mayor ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai ekosistem. Jenis ekosistem ada beberapa macam, yaitu ekosistem alami dan buatan. Alami terdiri dari ekosistem air dan darat, sedangkan buatan terdiri dari sawah dan bendungan. Penggolongan hewan ada beberapa jenis, yaitu ada karnivora, herbivora, omnivora, dan lagu bertangga nada mayor. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Untuk penugasan di rumah, anak-anak dibuka di buku modul halaman 18 ya. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.